kita kembali ke pembahasan tentang ta'limul muta'allim yang kemarin sampai di bab kasih sayang, nasihat dan tawakal ya. Untuk mengasihani atau mengasihi pengajian ya, sama orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang membawa keberuntungan kepada orang di rumah ya. Yang sebelum-sebelumnya disingkatnya aja, bahwa kalau kita datang ngaji, alam ikut mendoakan ya. Ikan di lautan juga ikut mendoakan. Alam, bayangin alam banyak banget ya. Yang di daratan, yang di lautan, yang kita kagak lihat, yang kita lihat, nah, itu pada ngedoain kita. Apalagi kalau kita tulus. Terus ke bawah keberuntungan kita. Dari kejahilannya, dari kegelapan jahilnya kita, awamnya kita, udah mulai dikasih pengetahuan. Langkah kita aja menuju majlis untuk menuntut ilmu dan memperdalam agama, itu udah satu kelebihan ya. Apalagi sampai betul-betul kita duduk. Udah kita duduk, kita resapi, habis itu kita bawa pulang. Nah itu udah satu kelebihan buat kita. Belum yang dianggap alam itu mendoakan, belum. Itu malah level lain lagi. Nah, belum lagi yang kita salah satunya masuk di dalam taman surga. Ini singkatnya yang kemarin kita udah pernah bahas. Terus karena keberkahan kita untuk menuntut ilmu, jadi urusan kita yang tadinya bisnis kita mau goal nih, terus kita tekatin untuk tidak meninggalkan majelis, tahu-tahu digolin kayak gitu. Ada orang yang berprasangka, gue lagi ngurusin urusan nih yang sebetulnya nggak darurat banget, bisa ditunda di hari berikutnya. Tapi karena dianggap itu penting, kali besok bisa gol gitu, ya. Tapi nggak dikasih gol. Itu ada banyak yang begitu. Yang ketiga lagi, kita dikasih oleh Allah. Kalau udah punya niat taklim, muta'alim ya, belajar dan mengajar, kita niat untuk istiqomah. Waktu niat istiqomahnya aja itu udah punya mangkok sendiri ya. Belajar dan mengajar, bukan hadirnya pengen dunia, bukan hadirnya pengen belagu, bukan. Ini harus kita siapkan wadah kita. Jadi itu salah satu. Jangan kita coba juga ngetes. Aku pengen ngetes di sini. Siapin wadah kita untuk kita buka. Ya, sebagaimana kita siapkan, sebagaimana kita di saat kecil ingin ditatih untuk belajar, ya, ingin disuap makanan yang bergizi, kita mangap, kita buka wadah lisan kita, mulut kita, sama kayak kita ini lagi belajar. Jadi kita siapin hati kita penuhi dengan kasih sayang kepada diri kita sendiri. Makanya niat itu juga harus lebih ditekankan dan dikuatkan lagi supaya bisa istiqomah. Niat istiqomah aja itu udah bagian dari dia di dalam program belajar, program taklim, program yang ingin menaikkan derajat dia dan membahagiakan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita terus nganggap, gua belajar cuma buat gua doang. Enggak, ente lagi nyenengin, antum ini lagi nyenengin Rasul, lagi nyenengin Allah. Karena ketika kita memenuhi satu penciptaan yang fitrah ini dengan ilmunya Allah, mencari, pengen ngisi, pengen ngisi gitu, menuhi. Nah ini udah bagian dari cintanya Allah sampai sama kita. Kalau orang pengen bagi, coba dah, dibaginya waktu, dibaginya kenikmatan ilmu, nggak ada yang nanggepin. Orang mau bagi nggak nanggepin, kira-kira gimana? Kesal, belagu amat ya. Ya, jadi belagu amat dianggapnya. Kita ini mau ngasih, kita nggak samperin, kita nggak nada tangan, kita nggak siapin, itu kita dianggap belagu, dianggap sombong. Tapi coba, kalau kita tanggepin, ya, kalau kita samperin, yang kaya nggak ada uzur syar'inya, ini insya Allah jadi apa? Jadi kesenangan bagi si pemberi. Itu yang aneh maksudkan. Antum ini membahagiakan Allah dan Rasulnya. Karena fasilitas itu udah disiapin untuk umat Rasulullah SAW. Yang secara adab, secara kasih sayang, kita lagi belas-belasan kasih ini, ya, sama sang Rasul, sama sang pencipta. Ya, makanya kita jangan sia-siain. Kalau udah kadung niat, kalau udah kadung kenal, jangan disia-siain.
kecuali memang ada uzur syar'i yang menghalangi itu. Ya, apapun itu, kalau emang ada hal-hal yang mendesak untuk tidak bisa ditinggal, itu beda. Ya, jadi kalau ada yang ada sikapnya yang bisa ditunda atau dia apa, kalau bisa jangan. Ini jadwal kalau kita patenin nih, gitu. Nggak usah diganggu gugat. Kalau kita istiqomahkan itu, bahasa istiqomah akan menjadi kebiasaan yang tercatat. Istiqomah kelebihannya itu ada. Kalau orang udah tertulis sebagai orang yang mungkin ya, yang meyakini bahwa amalan ini menjadi keberkahan untuk dirinya dari Allah, maka akan penuh dengan keberkahan. Ya dibuktikan dengan apa? Dengan istiqomah. Istiqomah kita tahu kan konsepnya 7 hari berturut-turut, 7 kali berturut-turut, ya kan gitu, 15 hari berturut-turut tanpa uzur syar'i, 40 kali berturut-turut. Nah, kita bisa jamin kan 40 kali dengan sebelumnya sama ke depannya nggak ada masalah? Kita nggak ada jaminan. Tapi minimal kalau kita udah niatin istiqomah, ini tertulis baik. Untuk menuntut ilmu itu dilazimkan, kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i yang sekali lagi nggak bisa ketolak. Ya mau nggak mau ini darurat, ini bos udah bilang begini, udah punya kewajiban, orang tua bilang begini, atau sakit yang nggak bisa ditawar-tawar. Itu salah satu uzur syar'i yang bisa menghalangi keutamaan yang jauh. Ya kayak orang lagi dibagi, ketika dia tidak datang karena ada masalah, si pemberi pun tahu, nggak akan marah. Ini kiasannya begitu. Orang ini mau ngasih, yang mau kesini karena dia mau kesini sebenarnya, tapi ada halangan. Entah itu dia ketabrak, entah itu jatuh, entah dia itu ada apa-apa. Si pemberi nggak bakal sakit hati. Tapi kalau ada orang udah niat dari sini, nyampe ke sana temennya nyapa, nonton aja dong misalnya. Ini yang ngasih kan sakit hati. Bisa udah niat dari rumah, mau ketemu gua udah tungguin nih, itu istilahnya. Ketemu temennya yang kagak ada tujuan apa-apa, yang tiba ketemu di jalan daruratan. Ntar dulu kita nonton aja yuk, kita dangdutan aja, kita konser aja. Kena dia, si pemberi marah, kesinggung. Oh begitu caranya, oh begitu, akan dicabut kenikmatan sedikit demi sedikit tanpa dia rasa. Itu salah satu kenikmatan yang harus diwaspadai ketika nikmat ibadah itu diangkat. Yang tadi nauzubillah misalnya, sholat sih sholat, cuma nggak ada kenikmatan sholat. Zikir mah zikir, emang siapa sih nggak bisa zikir? Coba ada tasbih 10 kali sekarang, bisa. Saat ini juga bisa, pegang tasbih, zikir Allah, subhanallah, bisa. Tapi kalau tidak ada kenikmatan, di kenikmatan itu merasuk ke dalam hati, memenuhi jiwa, menenangkan perasaan. Nah itu salah satu nikmatnya ibadah. Kalau itu dicabut, nyetik mau kayak radio doang, nyala, nyetel, setel matiin, setel ganti, channel ini, channel itu, habis sholat duhur, sholat asar, sunnahnya dikerjain, itu nggak ada kenikmatan, dicabut oleh Allah kenikmatan itu. Itu salah satu bentuk nauzubillah misalnya, ngeri kita. Karena kalau lagi ngebahas ini rada-rada ngeri-ngeri sedap sebenarnya, karena sering banget kita lalai kayak begitu. Nah itu kita istighfar dengan rasa diangkatnya kenikmatan. Nah ini kudu sering-sering taubat. Rasa taubat itu adalah bagaimana kita memasuki pintu rahmatnya Allah, supaya Allah ketuk lagi. Jangan ngerasa kita bersih, jangan ngerasa kita suci, jangan ngerasa kita lebih dari yang lain. Karena di situ ada sifat syaitaniyah, merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih utama, lebih alim, lebih ya. Nah, timbang pakai kopiah, pakai baju, pakai sorban, udah beda jalannya. Ngeliriknya juga beda, bacaannya udah merasa paling beda lagi. Nah ini hati-hati yang ini. Itu yang pakai sorban, yang kagak pakai lebih parah lagi, udah kagak pakai apa-apa, kagak sholat belagu lagi. Ini yang nyungsang banget, kagak belajar, kagak ibadah, pakai yang compang-camping, belagu lagi ngerasa alim, lucu kan? Kalau dibilang dia ngikut-ngikutan medsos, dia ikut-ikutan. Kalau akhir zaman itu kita kan sampai diibaratkan seperti apa, busa di lautan yang terombang-ambing, ikut ke sana kemari. Nah kalau di zaman sekarang yang katanya itu kita kayak busa,
itu untuk orang-orang yang masih memegang imannya, cuma ngikut-ngikut ke sana kemari. Tapi kalau orang-orang yang kita bilang tadi udah nggak pakai baju ibadah, nggak pakai apa-apa, itu kayak busa comberan. Iya, udah jelek di tempat yang buruk, ke bawah-bawah lagi, nyungsep lah, ngikut ngata-ngatain ulama. Banyak yang begitu kan. Muslim dia, kalau ditanya muslim loh, muslim. Oh, fenomena medsos ente lihat ya, komen-komennya luar biasa. Dengan kejahilannya, kebodohannya, dia ngikut-ngikut maki-maki, ngikut-ngikut hasut, ilmu kagak ada, ibadah kagak mempeng, udah ulama dikata-katain. Nah ini kan fenomena akhir zaman. Makanya jangan heran gitu, kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Maka kita bersyukur masih dipilih kita untuk hadir memenuhi jiwa kita dengan ilmu yang ibtidaan, ya, memulai kita dengan permulaan yang insya Allah baik, dengan niat yang terus kita perbarui lagi. Niat kan kita harus perbarui terus. Jadi dunia